Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Heri Rizkawati, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Nur dan Bu Kurva. Bu Nur sebagai coach dan Bu Kurva sebagai coaching. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Erna, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Bu Nur, apakah benar hari ini Bu Nur dan Bu Kurva akan melaksanakan coaching? Di mana Bu Nur sebagai coach dan Bu Kurva sebagai coaching? Iya Bu, benar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Erna sudah bersedia menjadi observer dalam praktek coaching ini. Sama-sama Bu Nur. Sebelum memulai praktik coaching ini, terlebih dahulu saya mau mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, rubrik penilaian coaching yang akan Ibu gunakan oleh Bu Nur pada praktik ini. Menggunakan prinsip dan metode apa ya? Untuk praktek kali ini saya menggunakan metode Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan berprinsip pada kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi pada kunci. Wah, luar biasa sekali Bu Nur, sangat bagus. Oh iya, kompetensi coaching yang Ibu Nur kembangkan apa ya? Kompetensi yang akan saya kembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka agar dapat menggali kompetensi kunci. Selain itu, juga kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif. Oke, Bu Nur. Jadi Bu Nur ini mau mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu kembangkan lebih spesifik? Saya akan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Baik Bu Nur, jadi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik ini yaitu mendengarkan aktif sehingga bisa fokus dan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai dalam proses coaching hari ini? Itu bagaimana kunci dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang ia hadapi sebagai suatu reaksi aksi seperti itu, Bu Erna. Baik, kalau begitu, terima kasih. Apakah Bu Nur sudah siap melaksanakan praktik coaching? Silakan, semoga proses coaching berjalan dengan lancar sesuai rencana dan memperoleh hasil yang sesuai yang diinginkan Bu Nur. Amin. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Kurva, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, baik. Bu Nur, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Bu, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Nur, siswa kelas 6 saat ini tingkat pemahaman belajar matematika sangat rendah. Anak-anak kesulitan dalam pemahaman pelajaran matematika, terutama pada penerapan soal cerita. Oh, yang mau Ibu obrolkan tentang pemahaman siswa dalam pelajaran matematika ya? Ya, betul Bu. Pemahaman anak-anak dalam pelajaran matematika selalu rendah.
Paham seperti apa ini, Bu? Maksudnya paham di sini itu paham dalam mengerjakan soal matematika, terutama soal cerita yang ada hubungannya dengan kegiatan sehari-hari. Anak-anak ketika membaca soal cerita yang terlalu panjang, mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, Bu. Baik, Bu. Harapan Bu Kurva apa ini? Saya mengharapkan anak-anak mengalami peningkatan pemahaman terhadap penyelesaian matematika, terutama soal matematika dalam bentuk soal cerita. Seperti itu, Bu. Jadi, Bu Kurva ingin anak-anak mengalami peningkatan pemahaman soal matematika, gitu ya, Bu? Iya, Bu, benar. Kalau mendengar dari apa yang disampaikan Bu Kurva, paham yang bagaimana, Bu? Maksud saya itu ya tentunya paham dan dapat menyelesaikan soal matematika, terutama soal cerita. Siswa dapat mencerna apa yang ditanyakan dari soal matematika tersebut berupa soal cerita. Biasanya soal cerita kan ada hubungannya dengan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, yang dialami anak-anak sendiri. Tapi ketika dihadapkan dalam bentuk soal cerita, mereka tidak dapat menyelesaikannya, Bu. Seperti itu, Bu Nur. Skala 1 sampai 10 tentang pemahaman anak-anak, kira-kira anak-anak di skala berapa ini, Bu? Kira-kira mungkin masih di level 6 ya, Bu ya. Oh, begitu. Sedangkan Bu Kurva sendiri, pemahaman anak-anak sampai di angka berapa? Kalau saya sih meningkatkan anak-anak itu paling enggak ya 7 sampai 8 lah, Bu. Apa yang Bu Kurva lakukan untuk mencapai level itu? Menurut saya ya, Bu ya, menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Sering memberikan latihan soal berbentuk soal cerita secara bertahap. Dari yang sederhana, kemudian medium, sampai yang agak susah atau rumit. Kemudian melakukan pembelajaran secara konstekstual, memberikan soal-soal cerita dalam bentuk game, sehingga anak-anak lebih tertarik dan mudah memahami soal cerita. Bila perlu dilakukan pembelajaran bermain perang, mungkin Bu. Yang luar biasa sekali, Bu Kurva. Bagaimana rencana Bu Kurva agar mencapai hal tersebut? Mungkin saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian menemukan solusi terbaik, berdiskusi dengan kepala sekolah, sosialisasi pembelajaran yang menyenangkan, konseptual, dan menyusun rencana atau merancang rencana pembelajaran yang menyenangkan. Konseptual, berdiferensiasi, pembelajaran bermain peran, serta sering memberikan latihan soal pada anak-anak. Jika diizinkan oleh kepala sekolah, saya ingin membagikan soal game sederhana dalam bentuk daring. Sehingga saat anak-anak yang suka bermain HP di rumah bisa mengerjakan soal matematika dalam bentuk game sederhana. Jadi perlu adanya sosialisasi pada orang tua juga, Bu, terkait pemahaman latihan soal anak-anak pada pembelajaran matematika dalam bentuk soal cerita sederhana. Seperti itu, Bu. Biasa sekali, Bu Kurva. Kira-kira rencana mana yang akan dilakukan lebih dulu, Bu? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi dengan wali murid. Kira-kira kapan ya, Bu, dilaksanakan? Insya Allah sih dalam minggu-minggu ini, Bu, segeralah, lebih cepat lebih baik. Sekali, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Komitmen saya yang jelas saya akan terus berkolaborasi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan kepala sekolah, dan konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan latihan soal berbentuk cerita. Wah, biasa sekali, Bu. Mungkin yang akan datang kita berikutnya tentang apa yang sudah dilakukan Bu Kurva ya. Terima kasih Bu Nur atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama, Bu. Tetap semangat, Bu Kurva. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Salam Bu Erna. Baik Bu Nur, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Kurva ya Bu. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Erna tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu Nur, sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi setelah melakukan observasi bersama Kuci, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Erna, Alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan proses coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tinta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kuci informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya dan saya sudah meminta Kuci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu Erna. Baik Bu Nur, menurut saya sebagai observer tadi Bu Nur sudah bagus sekali, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan catatan pengamatan saya. Bu Nur tadi berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Hal ini ditunjukkan dengan Ibu tadi sudah menanyakan tujuan secara lengkap, mengidentifikasi ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci tadi ini bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Kemudian Bu Nur sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik. Selamat ya. Terima kasih Bu Erna. Oh iya Bu, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dan berhasil dilakukan? Iya, Bu Erna. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kuci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan Kuci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa, sangat baik sekali Bu atas kompetensi yang akan dikembangkan dan barusan dilakukan oleh Ibu sudah terlaksana. Semoga ke depan Bu Nur lebih baik lagi dan apa yang sudah kita lakukan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.